Sebelum kita mulai pelajaran, sekarang pimpin kita dalam doa. Siapa? Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita menghadapkan dalam doa kita berdoa. Apakah yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, tiba saja bagi kami untuk memulai pembelajaran kami. Biarlah pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya boleh berjalan dengan baik. Memberkatilah kami sebagai siswa dan memberkati juga ibu guru kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke, Priani, Hadir. Erna, Hadir Ibu. Meli, Hadir Ibu. Susana. Hadir. Ini tentang koperasi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, apa ada yang tahu mengenai koperasi? Suatu organisasi Ibu. Suatu organisasi. Oke, betul. Di sini koperasi berasal dari bahasa Latin yaitu cooperation yang berarti bekerja atau kerjasama. Oke, pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorangan, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Yang berikut tujuan koperasi. Tujuan koperasi di sini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan tatanan perekonomian rakyat. Ada juga tujuan lainnya yaitu seperti membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggota rakyat. Yang kedua, membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Di sini siapa yang tahu Bapak dari koperasi? Bapak Muhammad Hatta. Oke, bagus, betul. Sebentar dapat hadiah ya yang jawab benar. Sini. Yang berikut fungsi koperasi di Indonesia. Ini meja tergoyang begini. Fungsi koperasi.
Baik, ada 4 fungsi koperasi ya. Bisa tolong bacakan fungsi yang pertama? Membangun dan mengembangkan. Oke. Di sini membangun dan mengembangkan artinya membangun dan mengembangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat baik secara umum maupun secara terkhusus. Yang kedua, Meningkatkan SDM atau sumber daya manusia. oke, meningkatkan sumber daya manusia. Seperti jika sumber daya manusia itu meningkat, maka akan memberikan manfaat bagi perekonomian rakyat yang sangat baik. Baik, yang ketiga, Adik Nelly, coba membaca nomor 3. Baik, fungsi koperasi yang ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi. Oke, memperkuat ketahanan ekonomi. Artinya, koperasi dapat membantu dan menjadi ketahanan perekonomian bagi masyarakat yang membutuhkan biaya ekonomi. Yang keempat, Adik Erna bisa tolong membacakan? Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Oke, artinya karena melalui masyarakat dapat mengembangkan dan mewujudkan perekonomian nasional melalui asas kekeluargaan dan demokrasi. Baik, yang berikut jenis koperasi di Indonesia. Bisa lihat? Bisa. Baik, yang pertama itu ada koperasi primer dan yang kedua ada koperasi sekunder. Baik, koperasi primer itu sendiri adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorangan. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan kepada beranggotakan koperasi. Baik, materi kita hari ini sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum dipaham dari adik-adik? Sudah paham, Ibu? Oke, Ibu akan memberikan tugas, yaitu kita diskusi dulu ya. Diskusi tanya jawab. Baik, Ibu. Oke. Siapa yang tahu bisa angkat tangan dan bisa menjawab. Oke, soal yang Ibu, pertama. udah bisa menjawab, nanti kasih apa, Ibu? Ada hadiah apa, Ibu? Ada, nanti dapat permen ya. Baik, Ibu. Baik, yang pertama nomor 1. Koperasi primer memiliki anggotanya berapa? 20. Oke, bagus. Lagi. Di sini tadi ada yang bisa menjelaskan tadi koperasi sekunder dan primer itu apa? Baik, Ibu, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 3 orang. Saya Ibu. Oke. Koperasi primer yang didirikan oleh beranggotakan seorang yang dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Oke. Sekundernya? Kalau sekundernya, Ibu, anggotanya hanya 3 orang. Oke, bagus. Yang berikut, Adik Susan bisa ulangi tadi fungsi koperasi yang pertama. Yang pertama, membangun dan mengembangkan. Yang kedua, meningkatkan SDM. Yang ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi. Yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Oke, baik, mungkin saja pertemuan kita. Kita tutup dengan doa. Mungkin ada siapa yang mau berdoa? Ya, Ibu. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan dalam doa mata bahwa telah memberkati dan melindungi kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik, ya Bapak. Kiranya apa yang kami gali adalah rahmat kami, Bapak. Ampunilah segala dosa yang salah kami.
Tugasnya demikian.